Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Novia Juwita sebagai pembimbing mata kuliah analisis wacana. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang unsur utama pembentuk wacana. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu Amelia Sari dengan NIM 217035, Delsa Jelita Putri dengan NIM 217038, Fatmawati Nur dengan NIM 217092, dan saya sendiri Regina Rizade Putri dengan NIM 217023. Baiklah, materi dari kelompok kami akan dibacakan oleh Amelia Sari. Kepada Amelia Sari, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang hakikat, konsep, dan batas struktur, tekstur, kohesi, dan koherensi, dan teks. Pertama, kohesi. Kohesi hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Konsep kohesi pada dasarnya mengacu kepada hubungan bentuk. Artinya, unsur-unsur wacana, kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu. Kohesi wacana dibagi menjadi dua, yakni kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Berikutnya yaitu koherensi. Koherensi didefinisikan sebagai sebuah pola keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna. Kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Dengan kata lain, bahwa koherensi mengandung makna pertalian antara kalimat yang satu dan yang lainnya. Koherensi juga berarti hubungan timbal balik yang serasi antar unsur dalam kalimat. Hubungan koherensi dan keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Wacana dan yang koheren memiliki ciri susunannya teratur dan amanatnya terjalin rapi. Berikutnya yaitu tekstur. Sifat permukaan di bidang atau benda yang bisa dilihat dan diraba. Sifatnya bisa berkesan halus, kasar, licin, kusam, dan sebagainya. Jenis tekstur dalam seni rupa ada dua, yaitu nyata dan semu. Tekstur nyata di mana sifat permukaan menunjukkan kesan yang sebenarnya atau rasanya sama antara dilihat dan diraba. Sedangkan tekstur semu, kesan permukaannya dapat berbeda ketika dilihat dan diraba. Berdasarkan hubungan dengan indera penglihatan, tekstur dibagi menjadi dua, yaitu tekstur nyata. Tekstur nyata bila diraba maupun dilihat secara fisik terasa kasar halusnya. Yang kedua, tekstur semu. Tekstur semu tidak memiliki kesan yang sama antara penglihatan dan perabaan. Tekstur semu ini bisa berbentuk karena kesan perspektif dan gelap terangnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fatmawati Nur. Kepada Fatmawati, disilakan. Hubungan keempat konsep, struktur, tekstur, kohesi, dan koherensi. Pertama, kohesi. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang epik atau koheren. Halliday dan Hasan juga menyatakan bahwa kohesi adalah perangkat sumber-sumber kebahasaan yang dimiliki setiap bahasa sebagai bagian dari metafungsi tekstual untuk mengaitkan satu bagian teks dengan bagian lainnya, sehingga mengacu pada struktur atau ragam gramatika suatu bahasa. Yang kedua, koherensi. Koherensi mengacu pada bagaimana tekstual seperti konfigurasi konsep dan hubungan yang mendasari sebuah teks saling berterima dan berkaitan. Koherensi mengacu pada aspek tuturan bagaimana proposisi yang tersirat disimpulkan untuk menginterpretasikan ilokusinya. Kriteria teks 7 dimensi
di Bjorkgren dan Dressler. Yang pertama, kohesi. Berkaitan dengan komponen dan permukaan tekstual, yakni keterhubungan sintaksis teks. Rangkaian linguistik di suatu teks tidak terjadi secara kebetulan, namun memenuhi ketergantungan-ketergantungan dan kaidah-kaidah gramatikal. Semua fungsi yang diterapkan untuk menciptakan hubungan di antara unsur-unsur permukaan dikategorikan sebagai kohesi. Beberapa cara yang digunakan untuk mencapai kohesi adalah yang pertama, perulangan atau repetisi. Yang kedua, anafora dan katafora. Yang ketiga, elipsis. Yang keempat, konjungsi. Selanjutnya, koherensi atau semantik tekstual. Koherensi menyusun makna sebuah teks. Koherensi sering mengacu pada unsur-unsur teks yang tidak mesti memerlukan realisasi linguistik. Kemudian, intensionalitas. Berhubungan dengan sikap dan tujuan produser teks, apa yang dia inginkan dan maksudkan dalam teks tersebut. Sejalan dengan pengertian tersebut, mengigau tidak akan dianggap sebagai teks. Sebaliknya, buku telepon dipandang sebagai teks. Kemudian informativitas, mengacu pada kuantitas informasi yang baru atau yang diharapkan dalam sebuah teks. Secara bersamaan, informativitas tidak hanya berhubungan dengan kuantitas, namun juga kualitas dari hal yang ditawarkan. Bagaimana materi baru itu distrukturkan dan menggunakan peranti kohesif apa. Kemudian akseptabilitas. Akseptabilitas merupakan cermin intensionalitas. Sebuah teks harus diakui oleh recipient dalam sebuah situasi tertentu. Kriteria ini tentu saja berhubungan dengan konvensionalitas dan tidak berarti bahwa resipien dapat dengan mudah menolak teks secara sembarangan. Dengan demikian, akseptabilitas berkaitan dengan tingkat kesiapan pendengar dan pembaca untuk mengharapkan sebuah teks yang berguna atau relevan. Di titik ini dapat muncul konflik-konflik komunikasi yang besar. Sebagai contoh, sebuah teks ternyata tidak bisa dipahami, tidak koheren, tidak utuh, dan sebagainya. Atau para pendengarnya mungkin mempertanyakan akseptabilitas teks tersebut. Ekspresikan dengan jelas. Kemudian, situasionalitas. Berarti bahwa konstelasi pembicaraan dan situasi tuturan memainkan peran penting dalam pemroduksian teks. Hanya tipe teks dan gaya tuturan tertentu sajalah yang secara situasional dan kultural. Kriteria ini menggiring ke arah lahirnya konsep wacana. Karena wacana pada umumnya didefinisikan sebagai teks dalam konteks. Kemudian yang terakhir, intertekstualitas, yang menyatakan bahwa suatu teks hampir selalu terkait dengan wacana sebelumnya atau wacana yang muncul secara bersamaan. Di sisi lain, intertekstualitas juga menyiratkan kalau ada kriteria formal yang menghubungkan teks-teks tertentu dengan teks-teks lain dalam genre atau jenis tertentu. Dalam terminologi, perencanaan teks genre tersebut diuraikan sebagai skema atau kerangka. Yang pertama, ragam teks naratif, seperti kisah, cerita, dan sebagainya, tergantung pada prinsip penataan temporal. Kemudian, ragam teks argumentatif, yaitu penjelasan, artikel ilmiah, dan sebagainya, menggunakan peranti dan pengeras. Kemudian, ragam teks deskriptif kebanyakan menggunakan unsur lokal, yakni unsur spasial dan temporal seperti dalam penyampaian deskripsi dan gambaran. Kemudian yang terakhir, ragam teks instruktif seperti buku paket, bersikap argumentatif dan juga enumeratif. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.